Dosa persepuluhan, kebenaran Alkitab yang jarang Anda dengar di mimbar. Selama berabad-abad, praktik persepuluhan telah menjadi salah satu fondasi dalam iman Kristen. Banyak orang percaya dengan setia memberikan 1/10, yaitu 10% dari penghasilan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Hal ini dipandang sebagai tindakan ketaatan, sebuah cara untuk menghormati Tuhan dengan harta yang dimiliki, serta sebagai pernyataan iman bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Namun, jika kita berhenti sejenak dan sungguh-sungguh meneliti apa yang Alkitab katakan tentang persepuluhan, kita mungkin akan menemukan bahwa tradisi yang telah lama dipegang ini tidak sesederhana kelihatannya. Ketika kita mencermatinya lebih dalam, kita akan mendapati bahwa persepuluhan bukanlah praktik yang diterima secara universal di seluruh kitab suci. Hukum Perjanjian Lama memang menetapkannya, tetapi ketika kita memasuki Perjanjian Baru, pendekatan terhadap pemberian berubah secara radikal. Yesus dan para rasul jarang, bahkan hampir tidak pernah berbicara tentang aturan ketat 10%. Sebaliknya, fokus mereka tertuju pada hati, pada motivasi di balik pemberian kita, dan pada sikap yang kita miliki ketika mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Ada prinsip yang jauh lebih dalam dan lebih mendasar yang sering kali kita abaikan dalam semangat kita untuk sekedar memenuhi hukum. Saat ini, ada percakapan yang semakin berkembang di antara orang-orang Kristen tentang apa yang disebut sebagai dosa persepuluhan. Ini bukan tentang menyerang gereja atau orang percaya yang mempraktikannya, melainkan tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apakah persepuluhan, sebagaimana yang umum dipahami saat ini, benar-benar sejalan dengan ajaran kitab suci? Apakah kita telah salah menempatkan fokus dengan memberi penekanan lebih besar pada angka atau persentase daripada pada kehidupan yang dipenuhi oleh kemurahan hati yang rela berkorban? Mungkinkah dalam upaya kita untuk melakukan hal yang benar, kita justru jatuh ke dalam jerat legalisme dan kehilangan roh pemberian yang Kristus panggil untuk kita hidupi? Dalam pembahasan ini, kita tidak hanya akan mengulang kembali argumen-argumen tradisional yang mendukung atau menentang persepuluhan. Sebaliknya, kita akan menyelami lebih dalam ajaran Alkitab tentang uang, kemurahan hati, dan ketaatan. Kita akan melihat bagaimana persepuluhan berfungsi dalam sistem Perjanjian Lama, apa yang dikatakan Perjanjian Baru tentang pemberian, dan mengapa inti persoalannya jauh lebih penting daripada persentase apapun. Tujuannya adalah untuk menantang asumsi kita, mendorong refleksi pribadi, dan menginspirasi pendekatan yang lebih bijaksana serta penuh kasih karunia dalam hal memberi. Persepuluhan mungkin merupakan bagian dari perjanjian Allah dengan Israel kuno, tetapi kita hidup di bawah Perjanjian Baru. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk menegakkannya kembali sebagai beban. Lalu, apa artinya hal ini bagi kita sebagai orang Kristen masa kini yang ingin menghormati Tuhan dengan hidup kita, sumber daya kita, dan hati kita? Inilah saatnya untuk menyelami kitab suci dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama. Bagian 1. Konteks historis persepuluhan. Untuk memahami persepuluhan secara utuh, kita perlu kembali ke akarnya, ke Perjanjian Lama, tempat praktek ini pertama kali ditetapkan. Persepuluhan tertanam kuat dalam sejarah awal umat Allah, dan maknanya jauh melampaui sekedar memberikan 1/10 dari penghasilan seseorang. Asal-usul persepuluhan dapat ditemukan dalam kitab Kejadian, ketika istilah persepuluhan pertama kali disebutkan. Abraham, setelah memenangkan sebuah pertempuran besar, memberikan 1/10 dari hasil rampasannya kepada Melkisedek, Raja Salem, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Tindakan ini digambarkan sebagai pemberian yang sukarela dan penuh hormat, tanpa adanya hukum yang memerintahkannya pada saat itu, melainkan sebagai pengakuan atas kedaulatan dan berkat Allah. Kemudian, di bawah hukum Musa, persepuluhan menjadi sebuah kewajiban formal. Dalam kitab Imamat, Allah memerintahkan agar 1/10 dari hasil pertanian dan ternak bangsa Israel dipisahkan bagi suku Lewi, yaitu suku imam.
Orang Lewi tidak menerima tanah pusaka seperti suku-suku lainnya, sehingga mereka harus ditopang oleh persepuluhan umat. Selain itu, persepuluhan juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk pemeliharaan bait Allah serta untuk menopang para janda, anak yatim, dan orang asing di negeri itu. Dengan kata lain, persepuluhan merupakan sarana untuk mendukung kehidupan komunitas, imamat, dan orang miskin, sehingga kehidupan rohani Israel tetap terpelihara dan tidak ada yang berkekurangan. Namun, persepuluhan dalam Perjanjian Lama tidak pernah dimaksudkan sebagai tindakan sederhana berupa pemberian 10% penghasilan. Sebenarnya, ada beberapa jenis persepuluhan yang diwajibkan oleh hukum. Beberapa ahli meyakini bahwa jika seluruh persepuluhan dan persembahan dihitung, jumlah total yang diberikan oleh orang Israel bisa mendekati 23%. Ada persepuluhan Lewi, persepuluhan perayaan untuk pertemuan dan pesta keagamaan, serta persepuluhan bagi orang miskin yang diberikan setiap tahun ketiga. Dengan demikian, persepuluhan bukan sekedar praktek keuangan, melainkan bagian yang terjalin erat dalam kehidupan komunitas dan ibadah Israel, yang menekankan pendekatan menyeluruh dalam mendukung kerajaan Allah di bumi. Namun, ketika kita beralih dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, terjadi sebuah pergeseran penting. Persepuluhan sebagai kewajiban formal yang terkait dengan hukum tidak lagi ditekankan dengan cara yang sama. Fokus berpindah dari persentase tertentu kepada hati di balik tindakan memberi. Pergeseran ini sangat penting ketika kita mempertimbangkan bagaimana persepuluhan seharusnya dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita melompat ke masa sekarang, praktik persepuluhan telah berkembang dan mengambil bentuknya sendiri di dalam banyak tradisi Kristen. Bagi banyak orang percaya, persepuluhan tetap menjadi bagian yang sangat sentral dalam kehidupan iman mereka, sebuah cara untuk menghormati Tuhan melalui sumber daya yang dimiliki. Banyak gereja mengajarkan bahwa memberikan 10% dari penghasilan adalah perintah Alkitabiah, dan bahkan ada yang menyamakan praktik ini dengan kesetiaan serta ketaatan kepada Tuhan. Namun, ketika kita menyelami praktek ini lebih dalam, kita perlu mengajukan pertanyaan penting. Apakah persepuluhan masih merupakan kewajiban yang ditetapkan kitab suci bagi orang Kristen masa kini? Ataukah ia telah menjadi sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ditinjau ulang secara kritis? Pemahaman yang paling umum tentang persepuluhan saat ini adalah bahwa persepuluhan merupakan kewajiban mutlak sebesar 10% dari penghasilan yang diberikan kepada gereja. Bagi banyak orang, persentase ini dipandang sebagai standar yang tidak dapat diubah untuk memberi dengan benar. Beberapa gereja bahkan mempresentasikan persepuluhan sebagai sarana untuk memperoleh berkat dan perkenanan Allah. Gerakan Injil Kemakmuran secara khusus telah memperkuat ajaran ini dengan menyatakan bahwa jika seseorang memberi dengan murah hati kepada gereja, maka Tuhan akan memberkatinya secara finansial sebagai balasan. Gagasan bahwa persepuluhan adalah kunci untuk membuka berkat materi telah tertanam kuat dalam banyak komunitas Kristen. Namun, pemahaman modern tentang persepuluhan ini menimbulkan berbagai keprihatinan serius. Pertama, ada risiko bahwa pesan kitab suci yang sejati menjadi terdistorsi. Ketika pemberian dikaitkan langsung dengan janji keuntungan finansial, fokusnya bergeser dari kemurahan hati rohani menjadi transaksi timbal balik. Yesus dengan tegas berbicara menentang kecintaan pada uang dan memperingatkan tentang bahaya materialisme. Ia mendorong para pengikutnya untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Konsep persepuluhan sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan justru bertentangan dengan pesan ini, karena mengubah tindakan memberi menjadi transaksi yang berpusat pada diri sendiri, bukan sebagai ungkapan ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, di banyak gereja, persepuluhan telah berubah dari sebuah kesempatan menjadi sebuah kewajiban. Jemaat seringkali merasa tertekan untuk memberikan 10% dari penghasilan mereka, bahkan terkadang disertai ketakutan bahwa kegagalan melakukannya akan membawa hukuman ilahi atau kutuk.
Pendekatan seperti ini menumbuhkan legalisme, di mana tindakan memberi diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi menghindari ketidaksenangan Tuhan, bukan sebagai respon sukarela terhadap kasih karunia-Nya. Dalam beberapa kasus, pemimpin gereja bahkan menggunakan rasa bersalah untuk memanipulasi jemaat agar memberi, dengan menjadikan persepuluhan sebagai ukuran komitmen seseorang kepada Tuhan. Namun, mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa pemberian berkaitan dengan hati, dengan apa yang ada di dalam diri kita. Yesus dan Paulus sama-sama menekankan bahwa kemurahan hati harus lahir dari kasih, sukacita, dan pengorbanan, bukan dari kewajiban yang bersifat legalistik. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis bahwa setiap orang hendaknya memberi sesuai dengan apa yang telah diputuskan di dalam hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Fokusnya adalah pada pemberian yang disengaja dan sukarela, yang digerakkan oleh kasih yang mendalam kepada Tuhan, serta kerinduan untuk memenuhi kebutuhan sesama. Dalam kekristenan modern, persepuluhan seringkali dianggap sebagai penanda kedewasaan rohani. Banyak gereja mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang setia, seseorang harus secara rutin memberikan persepuluhan. Akibatnya, fokus bergeser dari sifat kemurahan hati itu sendiri kepada tindakan memberi semata. Pergeseran ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan. Orang-orang dapat merasa bahwa mereka tidak benar-benar menghormati Tuhan jika tidak memenuhi aturan 10%. Mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial dapat diliputi rasa bersalah karena tidak mampu mencapai standar tersebut. Sementara itu, mereka yang memberi dapat jatuh ke dalam rasa benar diri, merasa bahwa mereka telah memenuhi kewajiban mereka dan karena itu berada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah praktik persepuluhan seperti yang kita kenal saat ini telah menjadi sumber kebingungan rohani dan legalisme? Apakah ia masih sejalan dengan panggilan Alkitabiah untuk hidup dalam kasih dan kemurahan hati? Ataukah ia telah berubah menjadi tradisi buatan manusia yang dipertahankan karena kebiasaan, bukan karena pemahaman yang mendalam? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melampaui praktik yang bersifat permukaan dan menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya diajarkan kitab suci tentang memberi. Ketika kita meneliti ajaran Yesus dan para rasul, kita mulai melihat sebuah perspektif yang jauh lebih luas tentang memberi. Perspektif yang melampaui sekedar ketaatan pada persentase tertentu. Fokusnya, seperti yang akan kita lihat, bukan pada jumlah yang diberikan, melainkan pada hati yang mendorong tindakan memberi itu sendiri. Untuk memahami hal ini, kita perlu menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab tentang uang, kemurahan hati, dan hakikat memberi. Salah satu ajaran paling mendalam tentang memberi dapat kita temukan dalam kisah persembahan janda miskin dalam Injil Markus. Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan di bait Allah. Banyak orang kaya datang dan memberikan jumlah yang besar. Tetapi seorang janda miskin yang hampir tidak memiliki apa-apa memberikan 2 keping uang logam kecil. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata bahwa janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Mereka memberi dari kelebihan mereka, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang ia miliki untuk hidup. Dalam kisah ini, Yesus menegaskan bahwa ukuran sejati dari pemberian bukanlah seberapa besar jumlah yang kita berikan, melainkan pengorbanan dan kasih yang menyertainya. Janda itu memberi dari kemiskinannya, sebuah pemberian yang jauh lebih berarti dibandingkan dengan jumlah besar yang diberikan oleh orang-orang kaya yang masih memiliki banyak sisa. Ajaran ini dengan jelas mengalihkan fokus dari angka atau persentase tertentu kepada semangat pengorbanan dan kepercayaan kepada Allah. Yesus menekankan
bahwa Allah menghargai kerelaan kita untuk menyerahkan diri, bukan kemampuan kita untuk memberi dalam jumlah besar. Bagi janda itu, persembahan kecilnya merupakan ungkapan yang sangat mendalam dari kepercayaannya kepada pemeliharaan Allah. Paulus dalam surat-suratnya menggemakan prinsip yang sama. Ia menulis bahwa setiap orang hendaknya memberi sesuai dengan apa yang telah diputuskan di dalam hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan bahwa tidak ada penyebutan tentang persentase atau jumlah tertentu. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memberi dengan murah hati dan dengan kerelaan, bukan karena terpaksa atau karena rasa takut, melainkan karena kita ingin mencerminkan kasih dan anugerah Allah melalui pemberian kita. Ketika kita memberi, hal itu seharusnya lahir dari rasa syukur, sukacita, dan kerinduan untuk melayani sesama. Yesus juga sering memperingatkan tentang bahaya materialisme dan godaan untuk menjadikan uang sebagai berhala. Ia berkata agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, serta pencuri mencuri, melainkan mengumpulkan harta di surga, tempat segala sesuatu itu tidak dapat binasa. Ia menegaskan bahwa di mana harta kita berada, disitulah hati kita juga berada. Melalui pengajaran ini, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa hati kita tidak seharusnya terikat pada kekayaan duniawi. Kekayaan dan kepemilikan kita bukanlah sarana untuk memuaskan diri sendiri, melainkan alat untuk melayani Allah dan sesama. Yesus juga berbicara tentang hati dalam memberi ketika ia memperingatkan agar orang tidak mempraktikkan kebenaran demi dilihat oleh orang lain. Ia mengajarkan bahwa jika kita melakukan perbuatan benar, termasuk memberi, demi pujian manusia, maka kita tidak akan menerima upah dari Bapa di surga. Ajaran ini menekankan bahwa memberi bukanlah sarana untuk mencari pengakuan atau pujian, melainkan sebuah tindakan yang seharusnya dilakukan dengan ketulusan, dengan Allah sebagai satu-satunya saksi. Ketika kita membaca surat-surat Paulus, kita melihat bahwa memberi digambarkan sebagai ungkapan kasih karunia. Paulus mendorong jemaat untuk berlimpah dalam kasih karunia memberi, sama seperti mereka berlimpah dalam iman, perkataan, pengetahuan, dan kasih. Ia menyebut memberi sebagai sebuah tindakan kasih karunia, sesuatu yang mengalir dari kelimpahan kasih Allah. Memberi bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa atau sebagai kewajiban, melainkan sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah di bumi. Paulus juga menegaskan bahwa memberi adalah tindakan yang sepenuhnya sukarela. Ia mengajarkan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Namun, ia kembali menekankan bahwa setiap orang harus memberi sesuai dengan keputusan hatinya sendiri, bukan dengan terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tidak ada perintah tentang keharusan memberikan 10%. Sebaliknya, Paulus menyoroti sukacita dalam memberi yang mengalir dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia Allah. Memberi seharusnya tidak pernah terasa sebagai beban atau tuntutan yang legalistik, melainkan sebagai respons terhadap kemurahan hati Allah yang luar biasa kepada kita. Ketika kita menelaah lebih jauh ajaran Perjanjian Baru, menjadi jelas bahwa persepuluhan, jika diperlakukan sebagai tuntutan legalistik, dapat membawa bahaya rohani yang serius. Inti dari Injil adalah kebebasan di dalam Kristus, dan legalisme dalam bentuk apapun dapat memutarbalikkan pesan sejati tentang kasih karunia. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika persepuluhan dipandang sebagai ukuran utama kesetiaan rohani seseorang. Salah satu masalah terbesar dari persepuluhan yang bersifat legalistik adalah kecenderungannya untuk menjadi alat pengukur kebenaran diri. Hal ini dapat melahirkan keyakinan keliru bahwa dengan memberikan 10% dari penghasilan, seseorang secara otomatis berada dalam keadaan benar di hadapan Allah, terlepas dari sikap hatinya atau aspek lain dalam kehidupannya. Dalam kondisi seperti ini,
Persepuluhan dengan mudah berubah menjadi praktik yang penuh rasa benar diri, di mana seseorang merasa bahwa dengan memenuhi tuntutan tersebut, ia telah membuktikan kesetiaannya kepada Allah. Yesus dengan tegas menegur bentuk legalisme semacam ini. Ia mengecam orang-orang Farisi yang sangat teliti dalam memberikan persepuluhan, bahkan sampai pada rempah-rempah terkecil, tetapi pada saat yang sama, mereka mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Mereka begitu terfokus pada tindakan lahiriah persepuluhan, sehingga kehilangan esensi hukum itu sendiri. Melalui teguran ini, Yesus mengingatkan bahwa praktik-praktik legalistik, termasuk persepuluhan, tidak boleh menutupi prinsip-prinsip yang jauh lebih penting dalam kehidupan Kristen. Pemberian kita, entah itu 10% atau jumlah lain, harus selalu disertai dengan hati yang dipenuhi keadilan, belas kasihan, dan kasih. Bahaya lain dari persepuluhan yang legalistik adalah terciptanya rasa kewajiban, bukan semangat kemurahan hati. Banyak gereja mengajarkan bahwa persepuluhan adalah kewajiban yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menerima berkat Allah. Ajaran seperti ini dapat menanamkan rasa takut dan rasa bersalah dalam hati orang percaya, khususnya mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, pendekatan ini juga menciptakan lingkungan di mana pemberian dipandang sebagai transaksi, seolah-olah jika seseorang memberi kepada Allah, maka Allah wajib memberikan balasan yang setimpal. Pendekatan transaksional semacam ini jelas bertentangan dengan pesan Alkitab tentang memberi. Memberi dalam kitab suci bukanlah soal pertukaran finansial, melainkan tentang hidup dalam kemurahan hati yang mengalir dari hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Yesus memperingatkan bahwa tidak seorang pun dapat melayani dua tuan sekaligus. Ketika kita memperlakukan persepuluhan sebagai transaksi, di mana kita memberi kepada Allah demi mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, kita sebenarnya sedang melayani berhala kekayaan, bukan Allah yang hidup. Persepuluhan seharusnya tidak berfokus pada memperoleh imbalan duniawi, melainkan pada mencerminkan kasih dan anugerah Allah di dunia. Lebih jauh lagi, persepuluhan yang legalistik dapat menghasilkan iman yang dangkal. Ketika orang memandang persepuluhan hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk mengalami transformasi rohani yang mendalam, yang lahir dari pemberian yang didorong oleh hati yang penuh kasih. Menurut Alkitab, kemurahan hati bukan diukur dari jumlah yang diberikan, tetapi dari kondisi hati pemberinya. Gereja mula-mula memberikan teladan yang kuat tentang hal ini, ketika orang-orang percaya hidup dalam kebersamaan, saling berbagi segala sesuatu, menjual harta milik mereka, dan memberikan hasilnya kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak ada angka legalistik yang mengatur pemberian mereka, melainkan kasih dan rasa kebersamaan yang mendalam. Pada akhirnya, legalisme dalam konteks persepuluhan merusak arah sejati dari memberi. Ia mengubah sebuah tindakan ibadah yang indah dan sarana untuk mendukung komunitas menjadi sebuah transaksi yang dingin dan mekanis. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberi dengan murah hati, bukan karena kewajiban atau rasa takut, melainkan karena Allah telah lebih dahulu bermurah hati kepada kita. Kita memberi karena kita ingin mencerminkan kemurahan hati itu dalam kehidupan kita sendiri. Meskipun banyak orang percaya hingga saat ini tetap mempraktikkan persepuluhan, kita perlu dengan jujur menilai apakah persepuluhan sebagaimana yang umumnya dipahami benar-benar selaras dengan apa yang diajarkan Alkitab. Mungkinkah persepuluhan, ketika dipandang sebagai perintah yang kaku atau kewajiban mutlak, justru berubah menjadi sesuatu yang berdosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelaah potensi bahaya persepuluhan dan bagaimana praktik ini dapat menjauhkan kita dari hati Allah yang sejati dalam hal memberi. Salah satu masalah utama ketika persepuluhan diperlakukan sebagai perintah yang kaku adalah munculnya roh kebenaran diri.
Banyak orang memandang persepuluhan sebagai batas minimum yang harus dipenuhi agar mereka berada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Masalah muncul ketika seseorang mulai berpikir bahwa dengan sekedar memberikan 10% dari penghasilannya, ia telah memenuhi kewajibannya kepada Allah dan tidak perlu lagi memikirkan bagaimana ia mengelola sisa uang atau sumber dayanya. Cara berpikir ini dapat menimbulkan rasa aman yang palsu, seolah-olah kontribusi finansial kepada gereja dapat menjamin keselamatan atau kebenaran seseorang. Yesus dengan jelas menegaskan bahwa tindakan-tindakan lahiriah seperti persepuluhan tidak memiliki makna jika tidak didukung oleh hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Ia menegur orang-orang Farisi karena pendekatan mereka yang legalistik terhadap pemberian. Mereka memberikan 1/10 dari rempah-rempah mereka, tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Teguran ini menunjukkan bahwa persepuluhan mereka, meskipun secara teknis benar, telah menjadi tindakan yang kosong. Mereka terlalu terfokus pada bentuk luar ketaatan sehingga melupakan perubahan batiniah yang dituntut oleh iman sejati. Dalam konteks ini, persepuluhan dapat menjadi dosa jika ia berubah menjadi ritual kosong yang dipenuhi rasa benar diri, bukan cerminan dari hati yang telah diubahkan dan yang mengejar keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Selain itu, ketika persepuluhan menjadi tindakan yang didorong oleh legalisme atau kewajiban, makna sejati dari kemurahan hati dapat hilang. Kemurahan hati sejati bukanlah soal memenuhi sebuah tuntutan, melainkan tentang mencerminkan kasih dan anugerah Allah kepada orang lain. Rasul Paulus menulis bahwa setiap orang hendaknya memberi sesuai dengan apa yang telah diputuskan di dalam hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi adalah persoalan hati, bukan sekedar memenuhi persentase yang telah ditetapkan. Ketika kita memandang persepuluhan hanya sebagai kewajiban, kita berisiko mengabaikan panggilan yang lebih dalam untuk memberi dengan sukacita, pengorbanan, dan kemurahan hati yang sejati, yang lahir dari kasih kepada Allah dan sesama. Potensi dosa lain dari persepuluhan adalah ketika fokus kita bergeser dari kebutuhan orang miskin dan terpinggirkan kepada ketaatan yang kaku terhadap sebuah angka. Yesus sering berbicara tentang kepedulian terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Dan gereja mula-mula mempraktikkan kemurahan hati yang radikal dengan memberi secara bebas untuk menopang mereka yang berkekurangan. Namun, jika kita terlalu terpaku pada pemberian 10% kepada gereja, kita dapat dengan mudah melewatkan kesempatan untuk menolong orang miskin dan memenuhi kebutuhan mendesak di sekitar kita. Dalam hal ini, persepuluhan dapat menjadi alasan untuk mengabaikan perintah Alkitab yang lebih luas, yaitu merawat mereka yang paling membutuhkan. Kisah orang muda yang kaya memberikan gambaran yang jelas tentang hal ini. Ketika Yesus memintanya untuk menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, ia pergi dengan sedih karena tidak rela melepaskan kekayaannya. Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan bahwa sekedar mengikuti perintah lahiriah atau memenuhi ritual keagamaan seperti persepuluhan tidaklah cukup jika hati kita masih terikat pada harta duniawi. Kegagalan orang muda yang kaya untuk memberi dengan rela berakar pada keterikatannya pada kekayaan. Demikian pula, ketika kita memandang persepuluhan hanya sebagai cara untuk memenuhi kewajiban finansial, kita dapat kehilangan panggilan yang lebih dalam untuk menyerahkan seluruh sumber daya kita bagi kerajaan Allah dan kebutuhan sesama. Selain itu, persepuluhan yang bersifat legalistik dapat menjadi penghalang bagi kebebasan rohani yang sejati. Legalisme menciptakan sistem aturan yang dapat menjerat orang percaya dalam siklus usaha untuk mencapai kesempurnaan, alih-alih mengalami kebebasan yang lahir dari kasih karunia. Orang percaya dapat menjadi terbelenggu oleh anggapan bahwa keselamatan atau perkenanan Allah bergantung pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban religius tertentu.
Padahal, kebebasan sejati ditemukan ketika kita memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita, bukan karena tekanan atau paksaan. Terakhir, persepuluhan juga dapat menimbulkan pandangan yang keliru tentang Allah. Jika kita melihat persepuluhan semata-mata sebagai hubungan transaksional dengan Allah, di mana kita memberi 10% dan mengharapkan berkat finansial sebagai imbalan, kita berisiko memandang Allah sebagai semacam pencatat keuangan kosmis, bukan sebagai Bapa yang penuh kasih yang menginginkan hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Allah mengendaki agar kita mempercayainya sepenuhnya, termasuk dalam hal keuangan, tetapi juga agar kita mencerminkan karakternya dengan mengasihi orang lain secara rela berkorban. Pemberian kita seharusnya mencerminkan kemurahan hati dan kasih karunia Allah, bukan menjadi upaya untuk membeli perkenanannya. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, persepuluhan yang direduksi menjadi praktik mekanis atau tuntutan legalistik memiliki potensi untuk menjauhkan kita dari inti kemurahan hati Kristen yang sejati. Alih-alih terpaku pada angka atau persentase tertentu, kita perlu memeriksa hati kita dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita memberi dengan rela berkorban, dengan sukacita, dan karena kasih kepada Allah serta sesama. Kita juga perlu bertanya, apakah kita benar-benar mengutamakan kebutuhan orang miskin dan terpinggirkan, ataukah kita terlalu terikat pada ritual sehingga kehilangan panggilan yang lebih luas untuk merawat mereka yang paling membutuhkan. Jika persepuluhan bukanlah mandat legalistik yang jelas, seperti yang sering dipahami banyak orang, lalu apakah pandangan Alkitab yang sejati tentang kemurahan hati dan memberi? Untuk menjawabnya, kita perlu mengarahkan perhatian kita pada prinsip-prinsip yang lebih dalam tentang kemurahan hati yang diajarkan kitab suci. Ketika kita menelusuri pesan Alkitab, kita mendapati bahwa memberi bukanlah soal persentase, melainkan tentang roh di balik pemberian itu, kasih yang menggerakkannya, dan sifat pengorbanan yang radikal. Pertama-tama, kemurahan hati dalam Alkitab sangat berkaitan dengan karakter Allah sendiri. Allah adalah pemberi sejati. Ia memberikan anaknya bagi keselamatan kita. Ia mencukupi segala kebutuhan kita, dan Ia memanggil kita untuk mencerminkan kemurahan hatinya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita akan perkataan Yesus bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan demikian, kemurahan hati bukan sekedar soal memberi uang, melainkan tentang menjalani kehidupan yang mencerminkan hati Allah yang penuh perhatian dan kasih yang melimpah bagi sesama. Perjanjian Baru dengan jelas mengalihkan fokus dari jumlah atau persentase yang tetap kepada sikap hati. Seperti yang telah kita lihat, baik Yesus maupun Paulus menekankan pentingnya pemberian yang dilakukan dengan sukacita dan secara sukarela. Paulus menulis bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Namun, ia kembali menegaskan bahwa setiap orang harus memberi sesuai dengan keputusan hatinya sendiri, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jumlah yang diberikan menjadi kurang penting dibandingkan dengan roh di mana pemberian itu dilakukan. Hati yang rela memberi, entah sedikit atau banyak, mencerminkan kasih dan anugerah Allah. Yesus memanggil para pengikutnya kepada bentuk kemurahan hati yang radikal, yang melampaui batas kenyamanan dan harapan manusia. Ia mengajarkan bahwa memberi tidak seharusnya dilakukan dengan harapan untuk menerima kembali. Gereja mula-mula menjadi teladan nyata dari kemurahan hati semacam ini. Mereka menjual harta milik mereka dan membagikannya kepada siapapun yang membutuhkan, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Pola kemurahan hati ini bukan tentang mempertahankan angka tertentu, melainkan tentang membangun budaya pemberian yang rela berkorban di dalam tubuh Kristus. Selain itu, Alkitab mengajarkan bahwa kemurahan hati adalah sebuah tindakan ibadah. Rasul Paulus memuji jemaat Filipi atas dukungan finansial mereka terhadap pelayanannya dan menyebut persembahan mereka
sebagai korban yang harum dan berkenan kepada Allah. Ketika kita memberi dengan murah hati, kita mengambil bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah dan memuliakan nama-Nya. Pemberian kita menjadi bukti nyata dari perubahan yang telah terjadi di dalam hati kita melalui Kristus, serta menjadi cara yang konkret untuk menyembah Allah dan memajukan misinya di bumi. Dalam dunia yang mengutamakan kekayaan, kekuasaan, dan kepemilikan materi, Alkitab memanggil orang Kristen untuk hidup dengan nilai yang berbeda. Kita dipanggil untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kemurahan hati adalah salah satu cara yang paling kuat untuk melepaskan diri dari jeratan materialisme dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup yang murah hati bukanlah tentang memenuhi kuota atau kewajiban tertentu, melainkan tentang menjalani kehidupan yang penuh kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Kemurahan hati sejati juga tidak terbatas pada aspek keuangan saja. Ia mencakup seluruh kehidupan kita, termasuk waktu, talenta, dan sumber daya yang kita miliki. Yesus memanggil kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, dan kasih ini melampaui lingkaran terdekat kita, menjangkau mereka yang membutuhkan. Memberi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang memberikan waktu, tenaga, dan hidup kita untuk melayani orang lain dalam nama Kristus. Sebagai penutup bagian ini, makna sejati dari kemurahan hati berakar pada hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Kemurahan hati bukan tentang mengikuti aturan yang kaku atau memenuhi persentase tertentu, melainkan tentang menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh pemberian yang rela berkorban, yang mencerminkan hati Allah dan memperhatikan kebutuhan sesama. Kemurahan hati adalah sebuah gaya hidup yang memuliakan Allah dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Praktek persepuluhan, khususnya dalam kekristenan modern, tidak hanya membentuk perjalanan iman pribadi orang percaya, tetapi juga sangat memengaruhi struktur dan cara kerja gereja itu sendiri. Selama berabad-abad, gereja-gereja bergantung pada dana yang dihasilkan dari persepuluhan untuk memelihara bangunan fisik, membayar para pekerja, serta mendukung pelayanan penjangkauan dan misi. Namun, ketika kita menelaah dampak persepuluhan secara lebih luas terhadap gereja, penting untuk mempertimbangkan baik konsekuensi positif maupun negatif dari praktik ini. Di sisi positif, persepuluhan menyediakan aliran dana yang relatif stabil yang memungkinkan gereja beroperasi dengan efektif. Di banyak jemaat, dana yang diterima dari persepuluhan anggota digunakan untuk melayani komunitas lokal, mendukung program penjangkauan, membantu mereka yang membutuhkan, serta menopang pekerjaan gereja sehari-hari. Secara historis, persepuluhan juga berperan dalam menjaga akuntabilitas para pemimpin gereja kepada jemaat, karena mereka dipercayakan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dan tanggung jawab sebagai pengelola. Namun, ada pula konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat muncul dari praktik persepuluhan, terutama ketika ia menjadi pusat utama sistem keuangan gereja. Salah satu masalah paling signifikan adalah potensi terjadinya manipulasi finansial. Dalam beberapa kasus, para pemimpin gereja mendorong atau bahkan menekan jemaat untuk memberi, terkadang dengan dalih kewajiban rohani atau sebagai ujian kesetiaan kepada Allah. Pendekatan ini dapat menimbulkan rasa bersalah, ketakutan, atau paksaan, alih-alih dorongan yang tulus untuk memberi karena kasih kepada Allah dan sesama. Hal ini juga dapat menciptakan suasana di mana pemberian lebih dilihat sebagai pemenuhan kewajiban daripada sebagai tindakan ibadah atau respons terhadap kasih karunia Allah. Penekanan berlebihan pada persepuluhan juga dapat melanggengkan budaya ketimpangan finansial di dalam gereja. Sementara sebagian orang mampu memberikan 10% atau bahkan lebih dari penghasilan mereka dengan relatif mudah, yang lain mungkin berjuang keras untuk memenuhi standar minimum tersebut. Akibatnya,
dapat muncul perbedaan antara mereka yang mampu memberi dengan banyak dan mereka yang merasa tidak mampu atau tersisih karena tidak dapat mencapai ambang 10%. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa malu atau ketidaklayakan, terutama jika gereja terlalu menekankan persepuluhan sebagai tanda utama kesetiaan rohani. Selain itu, fokus yang eksklusif pada persepuluhan dapat mengalihkan perhatian dari ajaran Alkitab yang lebih luas tentang memberi. Seperti yang telah kita lihat, Perjanjian Baru menekankan pentingnya kemurahan hati dan pemberian yang rela berkorban yang tidak terikat pada persentase tertentu. Gereja-gereja yang terlalu menekankan persepuluhan berisiko kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan budaya kemurahan hati yang sejati, di mana jemaat didorong untuk memberi dengan bebas, dengan sukacita, dan secara rela berkorban sesuai dengan pimpinan Allah. Prinsip Alkitabiah tentang memberi dari hati yang dipenuhi kasih kepada Allah dan sesama dapat menjadi kabur ketika persepuluhan diperlakukan sebagai tuntutan legalistik, bukan sebagai tindakan ibadah yang sukarela. Transparansi keuangan di dalam gereja juga merupakan area yang membutuhkan perhatian serius. Jemaat perlu mempercayai bahwa dana yang diberikan melalui persepuluhan dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang selaras dengan ajaran Alkitab. Sayangnya, dalam beberapa kasus telah terjadi penyalahgunaan dana atau penggunaan untuk kepentingan pribadi oleh para pemimpin gereja. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan kredibilitas yang sangat penting dalam tubuh Kristus, serta menimbulkan perpecahan dan mencoreng kesaksian gereja di mata masyarakat. Karena itu, gereja perlu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diterimanya dan memastikan bahwa semuanya digunakan untuk memuliakan kerajaan Allah. Salah satu dampak terbesar persepuluhan terhadap gereja adalah cara praktik ini membentuk sikap jemaat terhadap kemurahan hati. Jika anggota jemaat memandang persepuluhan sebagai kewajiban yang tetap, bukan sebagai tindakan ibadah yang sukarela dan penuh sukacita, mereka mungkin menjadi kurang terdorong untuk terlibat dalam bentuk-bentuk kemurahan hati lainnya. Fokus dapat bergeser pada pemenuhan kewajiban persepuluhan semata, alih-alih merangkul panggilan Alkitab yang lebih luas untuk melayani sesama dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemurahan hati Kristen sejati melampaui pemberian finansial. Ia mencakup pemberian waktu, talenta, dan sumber daya untuk menolong orang lain, memberitakan Injil, dan memajukan kerajaan Allah. Ketika gereja melangkah ke masa depan, penting untuk meninjau kembali peran sentral persepuluhan dalam tubuh Kristus. Persepuluhan sendiri tidaklah salah, tetapi ia perlu dipahami dalam terang ajaran Perjanjian Baru tentang memberi. Fokus perlu dialihkan dari kewajiban yang kaku menuju budaya kemurahan hati yang sukarela dan penuh sukacita. Tujuannya adalah membangun lingkungan di mana orang percaya terdorong untuk memberi kepada Allah, kerinduan untuk melayani sesama, dan rasa syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sebagai penutup, keseluruhan pembahasan ini, ketika kita menelaah topik persepuluhan dalam seluruh kitab suci, kita melihat bahwa praktik ini jauh lebih kompleks daripada sekedar mengikuti aturan tetap untuk memberi 10% dari penghasilan. Persepuluhan memang berakar dalam hukum Perjanjian Lama, tetapi ajaran Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa memberi bukanlah soal persentase tertentu, melainkan tentang kondisi hati. Persepuluhan yang dipandang secara legalistik dapat menjadi penghalang untuk mengalami kebebasan dan sukacita sejati yang Allah kehendaki bagi umat-Nya. Ia dapat menimbulkan rasa benar diri, manipulasi finansial, dan kesalahpahaman tentang makna kemurahan hati. Sebaliknya, kemurahan hati sejati mengalir dari hati yang telah diubahkan oleh kasih dan anugerah Allah. Sebagai orang Kristen, kita tidak terikat pada hukum persepuluhan Perjanjian Lama, tetapi kita dipanggil untuk hidup murah hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa memberi harus dilakukan dengan rela, dengan sukacita dan tanpa paksaan, sebagai respons terhadap kasih Allah
dan sebagai wujud pengelolaan yang setia atas apa yang telah Ia percayakan kepada kita. Tujuan akhirnya bukanlah mengukur seberapa banyak yang kita berikan, melainkan mencerminkan hati Allah melalui kemurahan hati kita. Memberi dalam bentuk yang paling sejati adalah tindakan ibadah, sebuah cara untuk menghormati Allah dengan seluruh hidup kita, dan sebuah kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah-Nya kepada dunia.